Tata surya kita sangat unik loh. Di dalamnya ada banyak fenomena misterius yang belum bisa kita pecahkan. Bahkan kabarnya, di balik Neptunus ada planet raksasa rahasia, gunung berapi di Pluto bisa nyemburin es, dan ngarai raksasa di Mars seluas daratan Amerika Serikat. Semua fakta ini bisa bikin kamu bingung kan? Tapi kira-kira beneran gitu nggak ya? Nah, kita cari tahu yuk! Tata surya kita sudah ada sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang umurnya emang udah uzur. Para saintis bisa menyimpulkan temuan ini setelah mereka meneliti meteorit sebagai materi tertua yang bisa mereka dapatkan. Di Venus, kamu nggak akan bisa berlama-lama memakai topi. Berdiri di permukaannya aja sulitnya minta ampun. Angin di situ sangat kencang dan angin atasnya bertiup 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasi Venus. Angin kencang ini terus menerjang permukaannya dan makin lama semakin ganas. Kamu pengen datang langsung ke situ ya? Oke, berarti kamu perlu menempuh perjalanan lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi sebelum keluar dari tata surya. Jangan lupa bawa Google Maps ya. Metana adalah produk samping berwujud gas yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Selain menjadi bagian dari atmosfer Mars, materi ini juga terus-terusan bikin para astronom kebingungan. Volumenya juga berubah-ubah dan mereka nggak tahu pasti asal-muasalnya. Mungkin nggak sih kalau di Mars ada kehidupan? Kamu masih ingat kan kalau Pluto pernah menjadi planet di tata surya kita, tapi statusnya telah dicopot sejak tahun 2006. Kemudian si Pluto berganti gelar menjadi planet Katai, dan uniknya diameter planet ini ternyata lebih pendek dari panjang daratan Amerika Serikat. Jarak dari pesisir barat ke pesisir timur Amerika yaitu sekitar 4.300 km, sedangkan Pluto cuma berdiameter 2.300-an kilometer. Planet Uranus berotasi ke arah samping dan para astronom belum bisa ngejelasin alasan di balik posisi anehnya ini. Mungkin penyebabnya karena tabrakan dahsyat di masa lalu, tapi sejauh ini klaim tersebut cuma sebatas teori sih. Jadi memang cuma Uranus yang posisinya miring. Matahari kita gede banget. Gimana enggak? Masanya aja sampai 99,86% dari total massa tata surya, terutama hidrogen dan heliumnya. Sedangkan 0,14% sisanya menjadi massa dari kebanyakan planetnya. Aktivitas tektonik kemungkinan gak cuma terjadi di bumi, tapi juga ada di planet lain. Para astronom telah menemukan bentuk dataran mirip tebing di Merkurius. Jadi kemungkinan planet ini bisa mengecil sangat cepat karena dipicu oleh aktivitas tektonik. Di kebanyakan film sci-fi tentang luar angkasa, karakter utamanya akan masuk ke sabuk asteroid sambil terus menangkis gempuran batu luar angkasa. Objek antariksa ini jelas sangat membahayakan pesawatnya, tapi kenyataannya nggak seheboh itu kok. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Di area itu memang ada ribuan asteroid, tapi jaraknya sangat berjauhan, jadi kemungkinan besar nggak saling bertabrakan. Di balik orbit Neptunus, terdapat sabuk Kuiper yang dipenuhi objek es raksasa. Tapi anehnya, para saintis nggak bisa memperkirakan pola gerakannya. Jadi mereka cuma bisa ngejelasin planet tersebut mungkin berada di balik Neptunus. Planet hipotetis ini diberi nama Planet 9 dan keberadaannya masih perlu dikonfirmasi. Perbedaan antara gunung berapi di bumi dan di Pluto ibarat seperti api dan es. Beneran, gunung berapi di bumi ngeluarin lava, tapi kalau di Pluto ngeluarin es. Jadi saat membeku, air mulai memuai dan tekanan kuat ini terus terakumulasi sampai akhirnya duar. Esnya meletus. Akibat dari proses ini, terbentuklah kriovolcano baru. Salah satu satelit Saturnus, Lapetus, memiliki dua warna unik. Salah satu sisinya disinari cahaya terang, tapi sisi lainnya gelap mencekam. Dan para ilmuwan masih belum bisa menyingkap misteri ini. Keanehan
Pilihan lain soal Pluto bisa terlihat di atmosfernya. Atmosfer di planet Katai ini jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Di dalamnya juga ada lebih dari 20 lapisan yang semuanya sangat dingin dan super padat. Kita hidup di dalam matahari. Waduh, maksudnya gimana tuh? Masa iya sih kita menghuni bola panas kemerahan sejauh 150 juta kilometer itu? Enggak lah, tapi atmosfer matahari membentang jauh sampai keluar dari permukaan yang terlihat. Dan bumi kita masih berada di dalam jangkauannya. Malahan, hembusan angin suryalah yang menciptakan fenomena menawan seperti aurora. Lautan di Jupiter lebih luas dari semua laut di tata surya kita. Tapi kok beda ya dari laut yang biasa kita lihat? Gak seperti di bumi yang dipenuhi air, lautan di Jupiter berisi hidrogen metalik. Dan kedalamannya mencapai 40.000 km atau hampir setara dengan keliling bumi. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaan sang bintang, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, tapi di atmosfer atasnya bisa sampai ratusan ribu derajat Celcius. Dan menurut dugaan para saintis, semburan panas dari matahari punya keterkaitan dengan fenomena unik ini. Cincin indah Saturnus pertama kali teramati pada tahun 1600-an. Dan ternyata beberapa planet lain juga bercincin loh. Semua planet gas raksasa, Uranus, Neptunus, dan Jupiter diketahui memiliki cincin, tapi cincinnya ini sangat tipis dan sulit dilihat. Tapi planet Mars, Venus, dan Bumi terdiri dari batu, jadi nggak memiliki cincin. Galaksi Bima Sakti nggak cuma menaungi tata surya kita. Galaksi yang kita tempati ini memiliki 100 miliar tata surya. Itu baru di galaksi kita aja loh. Pasti jumlah totalnya di seluruh alam semesta bakalan banyak banget tuh. Batuan dari Mars bisa ditemukan di bumi kita. Para saintis telah menganalisis kandungan kimia meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan berbagai tempat lain. Dan mereka dibikin kaget bukan main setelah tahu kalau sampel tersebut berasal dari Mars. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius sering dianggap paling ngebul, padahal kenyataannya nggak begitu loh. Venus ternyata lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya terpaut 48 juta kilometer dari jarak matahari ke Merkurius. Planet ini punya atmosfer yang sangat tebal, sekitar 100 kali lebih padat dari atmosfer bumi. Kebanyakan atmosfernya juga mengandung karbon dioksida alias gas rumah kaca. Makanya, suhu Venus bisa naik sampai 468 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk lelehin timah loh. Tapi kalau di Merkurius, suhu maksimumnya cuma mencapai 427 derajat Celcius. Kondisi di satelit Jupiter Io selalu bergejolak karena ratusan gunung berapinya terus ngebul. Dan dari dekat, kamu bisa ngelihat asapnya yang membumbung tinggi ke atmosfer Io. Sejauh ini gunung berapi paling besar di seluruh tata surya berlokasi di Mars. Diameternya kurang lebih 624 km dan tingginya setara dengan Gunung Everest. Tapi gimana ya bisa ada gunung segede itu? Jawabannya gampang aja, gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Objek kecil di luar angkasa ternyata bisa punya satelit sendiri. Pada tahun 1993, probe Galileo melintasi asteroid mini berdiameter 32,2 km. Dan asteroid ini juga punya satelit yang berdiameter 1,6 km. Sejak saat itu, para astronom menemu banyak satelit di sekitar planet kecil di tata surya kita. Sistem ngarai Valles Marineris di Mars 10 kali lebih luas dari Grand Canyon. Hal ini bikin para astronom kebingungan karena di Mars nggak ada aktivitas lempeng tektonik. Di permukaan Jupiter terdapat area unik bernama bintik merah raksasa. Dan ternyata bintik ini adalah badai yang telah bergejolak di Jupiter selama berabad-abad. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, para saintis mengamati area merahnya mulai mengecil, jadi ukurannya sekarang tinggal setengah kalinya. Itu pun masih setengah kali lebih gede dari bumi. Gimana? Ada fakta unik seputar tata surya yang kelewatan nggak?
komen di bawah ya. Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih like-nya dan share video ini ke teman-temanmu. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Kita sudah sampai di Neptunus. Destinasi selanjutnya, Pluto. Awas, pintunya mulai tertutup. Tolong jangan berdiri di dekat pintu. Suatu saat nanti, jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempuh dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square. Pluto punya gunung es yang menjulang, hamparan lembah yang maha luas, dan kawah besar berdiameter 257 km. Hampir seluas kawah terbesar di dunia. Di planet ini nggak ada kehidupan. Alasannya tentu sudah jelas ya, jarak Pluto dan matahari sangat jauh, sehingga suhu di sana sangat dingin. Untuk sampai di planet kerdil ini, kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer. Belum lagi, ukuran Pluto lebih kecil dari bulan, sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya. Nah, kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana? Matahari punya masa dan siklus hidupnya sendiri. Di awal pembentukannya, tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu. Nah, karena keruntuhan gravitasi di pusat awan, gas dan debu ini mulai terkumpul, kemudian menjadi lebih padat. Area ini terus menarik sejumlah materi. Dan secara bersamaan, kekekalan momentum membuat masanya mulai berputar, lalu memanas oleh tekanan super kuat. Proses ini menghasilkan piringan mirip cincin Saturnus, tapi materi penyusunnya berbeda. Tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari. Protobintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan massa. Beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya. Jutaan tahun kemudian, matahari sudah berubah seperti sekarang. Meski begitu, kondisinya nggak akan selamanya sama. Ia akan terus memanas, lalu membesar dan memadat. Wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah. Mungkin suatu hari nanti, matahari bisa menelan Venus dan Merkurius, atau malah bumi. Sekalipun nggak menelan bumi, matahari bisa aja kan makin mendekat dan menabraknya. Kalau hal ini sampai terjadi, kehidupan di bumi akan musnah. Tapi beberapa menit kemudian, matahari akan kehilangan sekitar 40% masanya, lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula. Cahayanya juga nggak akan seterang dan sepanas sebelumnya. Kemudian bumi akan terbengkalai. Manusia sudah menjelajahi ruang angkasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain. Misalnya saja di eksoplanet Kepler-62f yang ukurannya lebih besar dari bumi. Pada saat yang bersamaan, Pluto juga mengalami perubahan. Semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku, termasuk air dan gas metana, karbon monoksida, dan zat lain. Tapi saat matahari mulai terik, Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar. Atmosfer juga mulai terbentuk. Kalau atmosfernya cukup tebal, kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk. Bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang, tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu. Bisa dibilang suhunya nyaman dan cuacanya juga pas. Bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi. Ada ngarai berisi air, pepohonan rimbunan cantik, tanah lapang, dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya. Rotasi Pluto dan bumi berlainan. Sehari di bumi berlangsung selama 24 jam. Itu pun bisa terasa sangat lama. Kalau di Pluto, satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Setelah berjam-jam nggak tidur sama sekali, tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah. Maka kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto. Setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi. Dan sejauh ini kita nggak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu. Jadi masa hidup kita nggak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini. Mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi. Tiap kali mau tidur, kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto. Di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai loh. Sama kayak di bumi, cuma bedanya lokasinya sangat jauh.
Bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat. Kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto. Saat kamu menanam wortel, 2 hari kemudian sudah jadi salad aja. Atau malah, bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh. Jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ. Hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya, kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru. Hukum rimba bisa saja berubah, dan singa bukan lagi si Raja Rimba. Bisa aja kan kijang yang jadi penggantinya? Tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo. Kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air, tapi lambat laun, amfibi mulai terlihat di daratan, sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya. Sayangnya, Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita. Saat matahari berada di fase akhirnya, Pluto akan membeku, lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap. Maka, kita perlu mencari planet Laik Huni di galaksi lain. Jarak antara zona Laik Huni dan bintang induknya sangat pas, sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair. Dengan patokan ini, para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan. Kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah tiruan di planet tersebut. Bentuknya nggak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih, tapi kombinasi dari keduanya. Konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa, dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi. Kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ. Perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar. Lalu, di puncak siklusnya, bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih. Perjalanan ini akan berlangsung sangat lama, hingga generasi baru mulai terlahir. Kamu juga bisa loh tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini. Kalau kamu mau menikmati perjalanannya, jelas bisa dong. Semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat. Mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi? Ada. Mau menikmati kota-kota futuristik besar? Juga ada. Kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur? Ada dong. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di eksoplanet baru. Wah, rupanya kondisi di sini lebih baik daripada di bumi. Planet ini super besar dan punya banyak benua. Pusatnya juga nggak begitu jauh dari lautan. Jadi area gurunnya cuma sedikit. Meski bintang induknya berupa katai oranye, suhunya nggak sepanas matahari kita saat ini. Ukurannya memang lebih kecil sih, tapi masa hidup katai oranye ini lebih lama. Kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun. Selain itu, planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat. Jadi bisa dibilang, keanekaragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak. Kita juga bisa loh bikin terraform di planet ini. Sama seperti di Mars, kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia, sehingga planet tersebut jadi lebih hangat. Mau menanam pohon juga? Bisa kok. Mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi tanah Mars agar mirip dengan tanah kita. Nanti juga lama-lama atmosfer di situ akan mirip dengan bumi. Kita juga nggak akan kesulitan bernafas karena ada pepohonan. Serta bisa juga melelehkan lapisan es di kutub Mars untuk menghasilkan air. Tapi kendalanya, angin surya dan ledakan matahari kemungkinan akan mengoyak atmosfer dengan sangat cepat. Karena nggak punya magnetosfer, Mars nggak akan bisa melindungi kita dari radiasi. Jadi, planet merah ini kurang cocok untuk kita tinggali untuk jangka panjang. Siapa tahu kan, barangkali di luar sana ada planet yang sudah siap jadi rumah masa depan kita. Hamparan es, puncak gunung, bak bermandi kapas, terik surya perlihatkan paras. Nun jauh di sana, binarnya terus terulas. Tatapmu tertuju ke salju merah karat. Ya, begitulah Pluto. Kondisinya memang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Dari kejauhan, bola es ini berwarna putih dan biru muda. Nah, kalau dari dekat, langitnya akan terlihat biru khas. Coba amati lagi deh. Kamu lihat bercak merah berbentuk paus nggak sih di sepanjang ekuatornya? Itu loh, di sebelah kiri bercak putih yang berbentuk hati. Nah, bener kan? Area ini lebih luas dari Alaska dan masih jadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Wujudnya bukan berupa tanah liat merah atau bahan lain yang terdapat di bumi, tapi es dalam versi Pluto. Menurut para ilmuwan, warna merahnya dihasilkan oleh tholin, bahan kimia mirip jelaga yang jatuh dari atmosfernya.
Bahan yang sama juga terdapat pada kutub utara satelit Pluto, Charon. Oke, yuk kita perbesar dulu gambar pausnya. Wah, ada rangkaian pegunungan. Es merah di pegunungan Pluto sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh, lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu, membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata, dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya. Tapi matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya. Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah.
Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer. Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi, dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau kamu pengen jadi pemain basket, coba deh main basket di Mars. Gravitasinya cuma 37% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu akan bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Venus memang jadi planet yang terter alias paling ya. Permukaannya paling panas, gunung berapinya paling banyak, cahayanya paling terang, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Kala rotasinya juga paling lelet, malahan hampir tidak berotasi. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi. Malahan kita bisa loh nyalip kecepatan rotasinya hanya dengan jalan kaki. Arah putaran Venus juga berlawanan dengan bumi. Di planet ini, matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Merkurius, planet ini nggak punya satelit dan cincin. Ukurannya juga paling kecil di seantero tata surya kita. 1 tahunnya cuma berlangsung selama 88 hari, jadi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan sering berulang tahun. Meski jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius bukan planet yang paling ngebul. Predikat itu justru dimiliki oleh Venus. Suhu Merkurius belum setinggi Venus karena atmosfernya bisa memerangkap panas matahari. Merkurius juga punya lekukan, inti besinya terus mendingin, kemudian jadi ciut. Akibatnya, permukaan Merkurius menyusut dan membentuk lekukan. Atau bisa jadi, si Merkurius jarang pakai sunblock tuh.